limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga malam hari ini kita dapat memulai kembali pengajian rutin kajian fikih dalam kitab Bulughul Maram setiap hari Rabu malam Kamis. Mudah-mudahan pengajian ini menjadi pintu kita diberikan ilmu yang manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu hadirin hadirat para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama pengajian ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa al-Fatihatu biniyatil qabul li jami'i hajatina wa kulli hajatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat salah satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa setan itu lebih takut kepada satu orang alim dibanding dengan 1000 orang bodoh. Bagi setan, menyesatkan orang alim ini tidaklah mudah. Orang alim ini adalah orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ibadahnya didasari dengan ilmu, sehingga ibadahnya ini tidak ngawur, tapi betul-betul sesuai dengan tuntunannya. Dan ini yang lebih ditakuti oleh setan dibanding dengan 1000 orang yang bodoh. Orang bodoh itu meskipun 1000 bagi setan itu tidak sulit untuk menyesatkan. Karena orang yang bodoh itu ibadahnya tidak didasari dengan ilmu, maka sedikit saja diganggu oleh setan, digoda oleh setan, maka orang bodoh ini akan menyimpang dari ibadah yang sesuai dengan tuntunannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita belajar di pondok atau di masjid ya, Buwarno ini ada kajian-kajian, ada kajian tafsir, ada kajian fikih, ada kajian sirah nabawiyah. Ini tidak lain adalah agar kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu itu kita dapat melaksanakan ibadah dengan benar. Kalau kita bisa melaksanakan ibadah dengan benar, maka setan akan lebih takut kepada kita dibanding dengan orang yang tidak punya ilmu meskipun 1000 orang. Selanjutnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kajian kita melanjutkan tema pada pertemuan sebelum Ramadan, di mana sebelum Ramadan kita membaca bab tentang sholat Jum'ah. Maka malam hari ini kelanjutan dari bab sholat Jumat itu adalah babu sholatil aidaini,
bab sholat hari raya, 2 hari raya. Sebelum bab ini ada yang namanya sholatul khauf, sholat dalam kondisi mencekam, sholat dalam kondisi takut, yaitu sholat pada saat perang, sholat dalam kondisi perang. Ini sengaja tidak saya baca karena situasi kita sekarang ini sedang aman, jadi tidak ada perang. Oleh karena itu ya sekedar informasi singkat ya tentang sholat dalam kondisi perang itu. Rasulullah mengerjakan sholat dengan para sahabat-sahabat pada saat perang itu masih dilaksanakan dengan berjamaah. Bahkan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat berjamaah itu adalah sholat berjamaah dalam kondisi perang. Maka para ulama kemudian, meskipun ada yang berpendapat sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan. Maka sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sholat berjamaah 5 waktu itu hukumnya wajib. Ya, umumnya kita mengikuti pendapat ulama yang berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Memang enggak begitu berisiko. Kalau misalnya ada uzur kita tidak berjamaah, maka tanggung jawabnya tidak seperti kalau sholat jamaah itu wajib. Jadi saking pentingnya sholat ini dilaksanakan dengan berjamaah, jadi tidak hanya sekedar sholatnya yang penting itu, tetapi ada yang lebih penting lagi, yaitu sholat dikerjakan dengan berjamaah sehingga dalam kondisi perang itu Al-Quran mengatur bagaimana cara sholat berjamaah. Ya, kalau dalam kondisi perang saja dianjurkan sholat untuk sholat berjamaah, apalagi dalam kondisi aman, tidak perang. Ya, ini tentunya ya kita harus lebih peduli ya untuk mengerjakan sholat 5 waktu ini dengan berjamaah, karena kondisi kita dalam kondisi aman. Maka setelah sholat khauf itu ya kita melanjutkan bab mengenai sholat 2 hari raya. Hadis nomor 72, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al fitru yauma yuftirun nasu wal adha yauma yudhhin nasu, rawahu Tirmidzi. Hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitri, hari fitri adalah hari orang-orang berbuka. Wal adha, dan hari adha adalah yauma yudhahin nas, hari orang-orang berkorban. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang 2 hari raya dalam Islam, yaitu yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Nama Al-Fitri dan nama Al-Adha itu berkaitan dengan aktivitas yang dikerjakan pada hari itu. Dikatakan hari Fitri, Fitri itu artinya berbuka, tidak berpuasa. Karena pada hari itu
sudah selesai berpuasa dan orang Islam kembali makan, kembali berbuka sebagaimana sebelum bulan Ramadan. Maka karena hari itu adalah hari di mana orang-orang Islam ini kembali makan, maka kemudian hari itu disebut dengan Idul Fitri. Jadi kembali makan. Ini yang jarang diterangkan ya. Jadi yang jarang diterangkan. Jadi al-fitru yauma yuftirun nasu. Hari fitri itu adalah hari orang-orang berbuka. Makanya pada hari raya Idul Fitri dalam hadis berikutnya itu Nabi Muhammad selalu mendahului pagi hari setelah sholat subuh sebelum berangkat ke masjid itu makan kurma. Ini bukan makan kurmanya yang disunnahkan, tetapi yang disunnahkan itu adalah berbukanya, tidak berpuasanya. Bahkan pada hari raya itu haram hukumnya berpuasa. Jadi haram hukumnya berpuasa, tidak boleh. Meskipun kuat, ya saya kuat kok puasa hari raya, tidak boleh, dosa. Karena hari raya itu adalah hari untuk makan. Jadi hari untuk makan. Jadi berhenti dari tidak makan setelah tidak makan selama 1 bulan. Maka kemudian disebut dengan Idul Fitri. Karena itu pada hari raya Idul Fitri ini ada ibadah selain ibadah puasa, yaitu ibadah zakat fitrah. Zakat fitrah itu membayar makanan yang diberikan kepada orang-orang fakir miskin atau 8 golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Utamanya adalah fakir miskin. Tujuannya zakat fitrah ini di samping bagi orang yang zakat untuk membersihkan jiwa, untuk membersihkan diri. Bagi orang yang menerima zakat ini adalah untuk memberikan kegembiraan pada hari raya Idul Fitri itu, sehingga diharapkan dengan adanya zakat fitrah itu tidak ada orang yang tidak makan pada hari itu, termasuk orang-orang fakir dan orang miskin, semuanya ikut makan karena mereka sudah menerima zakat fitrah yang dalam bentuk makanan pokok. Kalau di sini adalah berupa beras, dan ada yang memperbolehkan salah satu mazhab zakat fitrah itu dibayar dalam bentuk uang. Karena itu dalam hari raya semua orang bergembira, tidak hanya orang kaya tetapi orang miskin, orang fakir juga bergembira karena mereka telah mendapatkan bantuan berupa zakat fitrah dari orang-orang yang mampu. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Id sendiri, jadi kata Id, jadi Id itu hari raya, yang tadi artinya adalah kembali. Ini dikaji oleh para ulama. Jadi kata Id itu adalah berarti kembali. Kembali di sini tidak hanya sekedar kembali makan, kembali tidak berpuasa. Tetapi di sini oleh para ulama dijelaskan wasumiya idan li'audihi fi kulli sanatin. Yang pertama, karena hari raya itu adalah hari yang berulang-ulang setiap tahun. Jadi setiap tahun pasti akan ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Karena itu disebut Id, artinya kembali. Ya, 1 tahun hari raya akan datang lagi, akan kembali lagi, begitu seterusnya. Maka disebut dengan Id, yang artinya kembali. Yang kedua,
wa li'audillahi fihi ala ibadihi bil khairi wasyurur. Dikatakan id, kembali, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu itu, jadi pada waktu hari raya itu, kembali memberikan banyak kebaikan dan kegembiraan kepada hamba-hambanya. Jadi Allah kembali memberikan banyak kebaikan dan kegembiraan kepada hamba-hambanya. Kegembiraan yang paling besar pada hari raya Idul Fitri itu adalah apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang berpuasa yang didasari dengan niat karena untuk mencari ridhonya Allah dan didasari dengan iman kepada Allah, maka puasa yang dia kerjakan itu menjadikan dia diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya, sehingga kemudian dia diibaratkan seperti anak yang baru lahir, kayaumi waladathu ummuh. Jadi seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya, bersih, tidak ada dosa sama sekali. Itu adalah kegembiraan yang paling besar. Dan ini juga disebut dengan hari kemenangan. Hari raya Idul Fitri disebut dengan hari kemenangan. Menang karena kita berhasil mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menang karena kita telah dapat mampu mengalahkan hawa nafsu kita selama bulan Ramadan. Kita menahan hawa nafsu dari makan, minum, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Maka setelah selesai 1 bulan itu disebut dengan hari kemenangan. Menang melawan hawa nafsu. Ya, maka orang-orang yang tidak berpuasa kemudian hari raya ikut bergembira, itu sebenarnya apa istilahnya? Jadi kegembiraan mereka itu adalah kegembiraan yang semu, bukan kegembiraan yang hakiki. Orang-orang yang tidak berpuasa, ya bukan karena ada udzur loh ya. Kalau orang perempuan tidak puasa karena haid itu tidak ada masalah. Bahkan memang tidak boleh puasa. Tapi orang-orang yang sudah berkewajiban puasa dan tidak ada udzur, tidak berpuasa, hari raya ikut senang, ikut seneng palsu. Ya, seneng palsu. Ora poso kok melok seneng. Padahal senengnya orang yang berpuasa itu senang karena mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang yang tidak puasa seneng dapat apa? Oh, dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang karena menang melawan hawa nafsu. Lah orang yang tidak berpuasa itu kalah dengan hawa nafsunya. Wong kalah kok seneng. Yang gak poso kok melok riyoyo, melok seneng. Dia kalah kok melok seneng. Jenenge normal apa gak normal itu? Bal-balan, sing menang seneng, sing kalah biasanya kan sedih, susah. Lah ini bal-balan, sing menang seneng, sing kalah melok seneng pisan. Lah ya lah. Jenenge seneng palsu jenenge. Wong kalah kok seneng. Kalah itu biasanya ya sedih, susah. Makanya kegembiraan yang sebenarnya, kemenangan yang sebenarnya itu bagi orang-orang yang betul-betul mampu mengalahkan hawa nafsunya mulai dari awal bulan Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Maka disebut Id. Jadi kembali Allah memberikan banyak kebaikan dan memberikan kegembiraan kepada hamba-hambanya. Jadi ini nek dijelasno lengkap begitu. Jadi Idul Fitri bisa berarti kembali makan. Idul Fitri itu bisa kembali hari raya berulang-ulang. Idul Fitri itu bisa berarti kembali Allah memberikan banyak kebaikan dan kegembiraan kepada hambanya, yaitu kegembiraan karena
diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan kegembiraan karena mampu mengalahkan hawa nafsu. Berikutnya hadis ini juga menjelaskan bahwasannya hari raya Idul Fitri itu adalah hari orang-orang berbuka. Bagaimana cara mengetahui bahwa itu adalah hari raya? Maka di sini para ulama menjelaskan dengan melihat bulan, atau yang disebut dengan ru'yah. Ya, sampean sering mendengar istilah ru'yah ketika awal bulan Ramadan atau ketika akhir bulan Ramadan. Ru'yah yaitu melihat bulan. Ya, melihat bulan. Saya tidak membahas panjang lebar tentang apa perbedaan antara ru'yah dengan hisab, tetapi sekedar kita mengetahui saja bahwa pada awal-awal Islam, penentuan awal bulan Syawal dan penentuan awal bulan Ramadan itu adalah dengan ru'yah atau dengan melihat bulan secara langsung dengan mata telanjang, karena zaman Nabi, zaman sahabat belum ada teleskop, belum ada teleskop ya untuk meneropong ya, melihat bulan belum ada. Jadi dengan mata telanjang. Ketika melihat bulan, maka mereka kemudian menetapkan awal Ramadan atau menetapkan awal bulan Syawal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya hadis nomor 73. An Abi Umair bin Anas bin Malikin radhiyallahu anhuma an umumatin lahu min sahabatin anna rakban ja'u fasyahidu annahum ra'au al-hilala bil amsi. Hadis ini dari sahabat Abi Umair. Abi Umair itu putra dari sahabat Anas. Sahabat Anas ini putra dari sahabat Malik radhiyallahu anhu. Abu Umair ini mendapatkan hadis an umumatin lahu, dari paman-paman dia. Jadi tidak disebutkan pamannya Abu Umair ini siapa, tetapi minas sahabah, paman-pamannya Abu Umair itu adalah para sahabat juga, tapi tidak disebutkan namanya. Berarti Abu Umair ini mendapatkan hadis ini bukan hanya dari satu paman, tapi dari paman-pamannya semuanya, yang mereka juga dari kalangan para sahabat. Apa hadisnya? Anna rakban ja'u fasyahidu annahum ra'awul hilala bil amsi. Ada sekelompok kafilah. Kafilah itu rombongan musafir. Ja'u, mereka datang. Yang dimaksudkan mereka datang ini dari luar Madinah, kemudian mereka masuk ke kota Madinah. Kemudian fasyahidu, mereka bersaksi, annahum, bahwasanya mereka ra'awul hilala, telah melihat bulan. Jadi mereka itu berarti banyak rombongan kafilah ini dari bepergian di luar Madinah, kemudian kembali pulang ke Madinah. Mereka mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya mereka telah melihat bulan. Bil amsi itu kemarin. Bil amsi itu kemarin. Jadi berarti dia datangnya itu hari ini, misalnya hari Rabu. Mereka melihat bulan itu kemarinnya berarti hari Selasa. Pada waktu itu para sahabat, termasuk juga Nabi, ini sedang berpuasa karena hari Rabunya masih siang hari. Hari Rabunya masih siang hari. Ini umpomo loh ya. Tapi harinya tidak dijelaskan di sini. Yang jelas bahwa rombongan kafilah itu masuk ke kota Madinah mengabarkan kepada Rasulullah bahwa mereka kemarin telah melihat bulan. Kalau kemarin melihat bulan,
maka otomatis hari ini adalah hari raya. Ini melihat bulannya bulan Syawal. Hari ini adalah hari raya karena bulannya sudah dilihat kemarin. Ya, kalau zaman dulu kan nggak ada telepon ya, nggak ada WA juga. Ya, kalau sekarang ada orang yang melihat bulan, maka berita itu langsung tersebar, nggak usah nunggu besok. Nah, tapi orang dulu zaman sahabat itu karena nggak ada telepon, jadi mereka mengabarkan kepada Nabi itu setelah mereka tiba di Madinah. Tapi tiba di Madinah itu sudah keesokan harinya. Ketika tiba di Madinah, Nabi dan para sahabat masih berpuasa. Akhirnya mereka ngabari Kanjeng Nabi, loh kemarin kami ini melihat bulan dan kami bersaksi demi Allah kami melihat bulan. Maka penyaksian mereka itu kemudian ditanggapi oleh Rasulullah, fa'amarohumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi memerintahkan kepada para sahabat ayyuftiru, agar mereka berbuka, tidak melanjutkan puasanya. Mereka berbuka tidak melanjutkan puasanya. Jadi yang puasa sahabat semuanya jangan diteruskan puasanya, tapi semuanya harus berbuka. Karena ada yang melihat bulan kemarin, berarti hari ini adalah sudah hari raya. Kalau sudah dikabari hari raya nggak boleh puasa. Maka saya sampaikan tadi di hadis yang nomor 72, puasa pada hari raya itu hukumnya haram. Puasanya haram. Wa idza asbahu, kemudian esok harinya berarti hari Kamis. Jadi dapat kabar bahwa para sahabat itu melihat bulan itu hari Rabu. Mereka melihat bulannya hari Selasa. Hari Rabu ini berarti sudah hari raya, tapi dapat kabarnya ini sudah siang hari, maka puasanya kemudian dibatalkan, mereka berbuka. Fa idza asbahu, esok harinya berarti hari Kamisnya, ayyaghdu ila musallahum, mereka semuanya kemudian berangkat ke musola mereka, tempat-tempat sholat mereka, untuk melaksanakan sholat apa? Sholat hari raya. Berarti melihat bulannya hari Selasa, tapi baru bisa dikabarkan hari Rabu, padahal hari Rabu itu sudah hari raya. Tapi karena dapat kabarnya ini ya baru siang hari, mereka semuanya masih pada puasa, tapi kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk berbuka. Dan sholat hari rayanya tidak mungkin hari Rabu itu, karena waktunya mungkin di sini sudah tidak nutut. Karena sholat hari raya itu waktunya ya adalah waktu sholat duha sampai dengan sebelum masuk waktu sholat zuhur. Jadi sebelum waktu istiwa. Ini mungkin pertengahan siang. Jadi tidak mungkin dilaksanakan sholat Idul Adha. Maka sholat Idul Adhanya kemudian dilaksanakan besok harinya, yaitu hari Kamis. Nah ini boleh begitu. Jadi nanti, tapi kalau di Indonesia itu kan ada 2 hari raya ya. Kadang-kadang terjadi 2 kali hari raya. Yang kemarin alhamdulillah hari rayanya bersamaan. Yang tidak sama puasanya. Yang tidak sama puasanya, ada yang puasa hari Sabtu, ada yang puasa hari Ahad. Ya, di sini sampean ikut yang puasa hari Sabtu apa hari Ahad kemarin? Hari Ahad ya. Kenapa milih hari Ahad? Ada bonus 1 hari ya. Dapat bonus 1 hari Mas Arif. Dapat bonus 1 hari. Saya nyampaikan kepada Mas Arif ketika tanya, ini kami ikut puasa hari apa Pak Ustadz? Saya menyampaikan ikut pemerintah saja. Saya menyampaikan ikut pemerintah. Jadi keputusan pemerintah itu wajib dilaksanakan. Jadi taat kepada ulil amri itu juga salah satu perintah di dalam
Al-Qur'an. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi tapi yang tidak taat kepada pemerintah karena merasa yakin bahwa apa yang diyakininya itu yang benar, ya enggak apa-apa. Tapi ya hanya ada di Indonesia, ya ini hanya ada di Indonesia. Kalau di negara lain enggak ada. Jadi di negara-negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, Brunei, itu malah mengadakan kesepakatan antar kementerian agamanya. Jadi organisasi mereka apa namanya Mabims. Jadi MABIMS ya, MABIMS, Mabim. Mabim itu singkatan dari Menteri Agama. Menteri Agama, B-nya Brunei Darussalam, ya, Brunei Darussalam, I-nya Indonesia, M-nya Malaysia, S-nya Singapura. Jadi Kementerian Agama ini ada perkumpulan Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura, 4 negara. Mereka sudah mengadakan kesepakatan untuk penentuan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal, itu mereka sudah punya kesepakatan bersama. Apalagi ini 4 negara. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak hanya keputusan dari Menteri Agama negara Indonesia, tapi itu adalah hasil kesepakatan dari 4 negara Islam, ya, Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Mabims. Ini saya pernah diminta untuk mengadakan pertemuan Mabim ini di Tebuireng, ya, beberapa tahun sebelum Covid itu ya, sebelum Covid, Mabim. Jadi memang membahas tentang masalah-masalah hukum agama ya. Jadi dalam hukum Islam itu seperti yang pernah saya sampaikan, itu memang tidak menutup kemungkinan banyak perbedaan-perbedaan. Tapi jika perbedaan-perbedaan ini tidak menimbulkan kekacauan, maka dibiarkan perbedaan itu. Jadi orang-orang Islam dipersilahkan untuk melaksanakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tapi kalau perbedaan-perbedaan itu dapat menimbulkan kekacauan, maka di situ pemerintah wajib untuk mengambil salah satu dan wajib diikuti oleh seluruhnya, karena untuk menghindari kekacauan itu. Maka dalam kaidah fikih ada namanya darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih. Saman cek ini paham? Ya, kowe sampean eling-eling mbok apa mang sing tak omongno. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Ini kaidah fikih yang sangat populer. Darul mafasid, menghindari kerusakan, itu muqaddamun, didahulukan. Menghindari kerusakan itu didahulukan ala jalbil masolih, daripada mendatangkan kemaslahatan, daripada mendatangkan kebaikan. Jadi kalau ada sesuatu ya, ada sesuatu ini di samping ada kebaikannya, tetapi juga ada keburukannya. Maka pertimbangan keburukan ini yang harus didahulukan, bukan kebaikannya yang didahulukan, yang kemudian menabrak keburukan, tidak boleh. Jadi seperti tadi, penentuan awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal ini kalau tidak ditetapkan oleh pemerintah, dibiarkan masyarakat mengikuti pendapatnya masing-masing, itu akan menimbulkan kekacauan, akan menimbulkan kebingungan. Jangankan orang awam ya, Mas Arif aja bingung. Melok Sabtu ta melok Ahad itu bingung. Apa maneh sampean iki bingung pisan. Nek tak kira sampean milih sing penak ya. Milih sing penak, nek riyaya milih sing dhisik, nek poso milih sing keri kan itu. Milih sing penak. Jadi
Karena menimbulkan kekacauan itulah maka kemudian harus diputuskan salah satu yang mendatangkan kebaikan saja dan tidak mendatangkan keburukan. Nikah juga sama, contohnya lagi nikah, masalah nikah. Masalah nikah ini rukunnya itu tidak satu pendapat para ulama. Yang umum yang kita ikuti itu kan ada 5 rukun itu. Termasuk di situ ada wali, ada saksi. Ini yang umum diikuti dan ini yang dipakai di dalam undang-undang nikah. Sementara ada ulama yang berpendapat bahwa wali itu tidak wajib dalam akad nikah. Jadi anak perempuan nikah tidak ada orang tuanya itu boleh. Jadi kalau dibiarkan begini, orang akan memilih pendapat yang seperti ini. Arek Joko-Joko wis duwe kenalan arek wedok, ya wis gak katik ngenteni restu dari orang tua. Wis pokoknya podo senengi langsung ada yang mengakadkan, itu sudah sah. Itu menurut salah satu pendapat ulama, tapi ini tidak dipakai oleh pemerintah. Karena kalau ini dipakai, ini bahaya, akan banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Nikah gak kondo-kondo, bapak ini molo-molo mulai wis nggawa anak. Susah begini ini, susah. Jadi bahkan ada pendapat yang mengatakan saksi pun juga tidak ada. Jadi saksi tidak ada, maka nikah bisa hanya berdua. Jadi tidak ada wali, tidak ada saksi, hanya ada calon suami, hanya ada calon istri, kemudian ada yang menikah, ada yang menikahkan. Maka ini kemudian dipakai oleh orang-orang yang menyalahgunakan maksud dan tujuan nikah yang suci itu. Jadi mereka misalnya datang ke Surabaya, di sana nginep di hotel, kemudian di situ ada wanita yang bersedia untuk dinikahi, maka kemudian didatangkan orang yang mengakadkan, yang menikahkan, sudah diberi mas kawin, tidak ada orang tuanya, tidak ada saksinya. Ya, mereka mengambil pendapat yang tadi, yang membolehkan nikah tidak ada wali, tidak ada saksi. Lah apa bedanya ambek zina? Ya apa bedanya ambek zina? Ya, zina tapi bayar. Ya, zina tapi bayar. Ya apa bedanya, naudzubillahi min dzalik. Makanya di dalam hukum nikah kemudian diambil satu pendapat yang dapat mendatangkan kebaikan bersama, yang dapat menghindarkan keburukan bersama. Apalagi nikah mut'ah, nikah kontrak, ya kawin kontrak itu kan di beberapa daerah di Indonesia ini ada yang melakukan nikah kontrak. Ya dikontrak 1 minggu, dikontrak tergantung dia butuh berapa lama. Kalau cukup 2 hari misalnya ke Surabaya 2 hari, cukup nikah 2 hari, setelah itu ditinggal sudah. Kalau kontraknya habis berarti nikahnya juga sudah habis. Lho apa bedane ambek zina nek ngono iku? Oh nikah kok 2 hari mari ngono wis entek. Nikah 1 bulan, nikah 2 bulan. Nah, ini bahaya kalau dibiarkan umat ini mengikuti perbedaan-perbedaan pendapat ya yang ternyata dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Maka di situ kemudian pemerintah ya punya kewajiban untuk menetapkan satu di antara perbedaan-perbedaan pendapat itu untuk menghindarkan kerusakan dan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sesuai dengan kaidah fikihnya begitu. Wes, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang repot itu, yang nggak boleh itu kalau di Indonesia misalnya ada 2 hari raya. 2 hari raya misalnya Selasa dan Rabu, ikut hari rayanya hari Selasa, tapi sholatnya ikutnya hari Rabu, nggak boleh. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Ini karpe itu supaya nggak ketahuan. Karpe supaya gak konangan. Kata ini melok hari raya hari Selasa itu isin ambek tonggo-tonggone kabeh roto-roto mayoritas hari rayanya hari Rabu misalnya. Dia karena ada golongan yang ikut hari raya hari Selasa, dia diam-diam mengikuti hari rayanya hari Selasa. Ya, kan nggak kelihatan, nggak puasa itu kan nggak kelihatan.
Ya di rumah sarapan, setelah sarapan keluar rumah kan nggak kelihatan kalau dia puasa atau tidak, kan nggak kelihatan, nggak ada orang yang tahu. Dan dia mengatakan, misalnya saya juga puasa, hari rayanya ikut besoknya, ikut hari Rabunya, itu yang nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Apalagi bagi imam atau bagi khotib juga nggak boleh. Ya. Hari rayanya ikut hari raya Selasa, dia jadi imam, jadi khotib, besoknya jadi imam lagi, jadi khotib lagi. Ya. Kalau diperbolehkan banyak khotib-khotib yang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, jadi hanya satu. Tapi ini hanya ada di Indonesia, di tempat lain tidak ada. Mudah-mudahan ke depan ya kita berdoa kepentingan-kepentingan politik itu ya Pak dikesampingkan lah. Jadi semuanya berpikir untuk kepentingan umat. Ya Allahumma amin. Kita berdoa kan boleh. Mudah-mudahan di Indonesia nanti pada waktu-waktu yang akan datang tidak ada lagi perbedaan dalam menentukan tanggal atau hari puasa, juga tidak ada lagi perbedaan menentukan hari dan tanggal hari raya. Cek gak bingung no umat. Wes, ada pertanyaan enggak? Halo? Ada pertanyaan? Mboten. Sampun nggih. Sampun jelas. Hadis 74 ini sudah saya jelaskan tadi, bahwa kebiasaan Rasulullah dalam Idul Fitri itu makan sebelum berangkat ke masjid, makan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Sebaliknya ketika hari raya Idul Adha itu Nabi Muhammad tidak sarapan dulu, tidak makan dulu, tapi sholat dulu, baru kemudian nanti makannya setelah selesai sholat Idul Adha. Dan disunahkan makannya ini makan daging korban. Ya, ini kalau tradisinya Nabi Muhammad dan para sahabat seperti ini memungkinkan. Tapi kalau tradisi kita sarapan setelah selesai sholat Idul Adha, apalagi nunggu pembagian daging korban bisa menjelang maghrib baru sarapan. Ya, baru sarapan. Jadi sarapannya itu Idul Adha itu adalah makan daging korban yang disembelih setelah sholat Idul Adha itu. Ya, ini kebiasaan dari Rasulullah yang jarang mungkin kita ketahui. Ya, paling tidak kita niru makan sebelum sholat Idul Fitri. Dan Idul Adha itu kita tidak makan terlebih dahulu, menunggu kita setelah selesai sholat Idul Adha. Jadi nirunya di situ, meskipun tidak sarapannya menunggu daging korban. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan, karena sudah waktunya Isya itu 37, ternyata lebih maju sekarang ya. Jadi maghribnya juga jam 6.22 sudah maghrib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait dengan beberapa persoalan dalam melaksanakan sholat Idul Fitri, dan insya Allah pertemuan yang akan datang akan kita lengkapi keterangan-keterangan dari hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri itu. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim
وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.